Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim al-ayat. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan tetap melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yakni memperkuat lagi, memperdalam lagi mudhof ilaih, man'ut na'at, dan kemudian gabungan mudhof ilaih dengan man'ut na'at begitu. Nah, ketiga hal ini yang sering kita sebut sebagai phrase ya, atau kita sebut juga sebagai frasa, kumpulan kata yang tidak membentuk subjek predikat begitu. Ini disebut sebagai phrase. Kenapa kita belajar tiga hal itu ya? Dan apa pentingnya untuk dalam mempelajari bahasa Arab begitu. Nah, keruan di dalam mempelajari bahasa Arab, pastinya kan kita akan mempelajari bagaimana suatu kata itu terbentuk. Nah, ini pelajarannya sorof ya Bapak Ibu. Lalu kemudian bagaimana suatu frasa ataupun klausa atau kalimat itu terbentuk ya, bagaimana relasi antara satu kata dengan kata yang lain sehingga dia membentuk frasa, sehingga dia membentuk klausa, sehingga dia membentuk kalimat atau jumlah begitu. Nah, itu adalah wilayah kajiannya nahwu ya. Nah, jadi kalau sorof itu mengkaji elemen-elemen pembentuk kata, maka kalau nahwu itu mengkaji elemen-elemen pembentuk frase, pembentuk klausa dan kalimat. Singkat kata pembentuk tarkib ya, dan juga pembentuk jumlah ya atau kalimat. Nah, jadi kalau kita belajar nahwu itu paling tidak dua hal ini yang sangat ditekankan, yakni bagaimana kita bisa membentuk frasa atau bagaimana kita bisa membaca susunan kata yang membentuk frasa, dan bagaimana kita bisa membaca susunan kata yang membentuk kalimat begitu. Nah, itulah nanti yang akan sering kita temukan di dalam membaca teks-teks berbahasa Arab ya Bapak Ibu sekalian. Nah, dan menurut saya paling tidak ada tiga aspek yang penting ini di dalam belajar bahasa Arab. Nah, jadi ada ini ya, selain kita belajar tentang kata, ya, selain kita belajar tentang kata, nah ini tatarannya kata ini, gitu ya. Ada isim mufrad begitu ya, isim yang berjumlah satu, ada juga jamak taksir ya, isim yang berjumlah banyak tapi tidak menurut pola-pola tertentu begitu. Ada isim alam ya, isim yang merujuk pada nama orang, nama daerah, nama tempat misalnya. Jama muannas salim, isim yang berjamak tapi polanya adalah atun akhirannya itu. Isim mutsanna, isim yang berjumlah dua, ani. Jama mudzakkar salim ini
isim yang berakhiran una atau ina. Kalau isim mustanna kan ani atau aini ya. Sedangkan asma khomsah ini adalah yang akhuka, abuka begitu ya. Itu adalah asma khomsah. Nah ini adalah tatarannya kata ya Bapak Ibu. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu pasti tidak akan jauh secara kategorinya antara poin 1 sampai poin 7 ini begitu ya. Jadi kata di dalam bahasa Arab itu pasti bisa diidentifikasi melalui 7 kategori ini. Untuk yang kita sebut sebagai isim mu'rab. Lalu kalau seandainya kita lihat di sini ada isim mabni ya. Nah, ini kan isim isyarah yang zalika, yang hadza, hadhihi, zalika, tilka itu isim isyarah. Nah, itu disebut sebagai isim mabni karena ketika dimasukin oleh fi misalnya tetap fi dzalika. Nah, fi hadza tetap enggak ada fi hadhihi atau fi dzaliki, enggak ada. Nah, ini disebut sebagai isim mabni. Kemudian ada juga disebut sebagai isim domir, Bapak Ibu. Isim domir ya itu huwa, huma, hum, ya, guma, gunna. Nah, tapi isim domir juga itu ada nanti isim domir yang muttasil, melekat pada kata kerjanya, ya, yang menjadi objek gitu. Nah, dzartuhu, hu-nya itu adalah domir muttasil yang melekat dengan tu. Nah, dia menjadi objek begitu. Kemudian ada isim mausul, alladzi, alladzani, alladzina yang artinya itu yang, dan ada isim istifham, man, ya, aina begitu. Terus ai misalnya ya, itu isim istifham. Dan ini semua ini kita bisa kategorikan masing-masingnya sebagai kata ya Bapak Ibu, atau nominal lah, kata benda lah lebih tepatnya begitu. Tapi kata benda atau isim di dalam bahasa Arab itu secara nama ini nggak bakal jauh dari ketujuh ini atau keempat ini. Nah, makanya ini harus kita kenal ya satu-satu. Tapi ini sudah kita sampaikan ya Bapak Ibu. Nah, selain pada tataran kata ini, maka tataran selanjutnya ini yang disebut sebagai frasa begitu. Frasa ini adalah gabungan kata ini, ya, gabungan antara kata ini, gitu. Ada gabungan misalnya antara isim mufrad, jamak muannats salim, dan juga isim musanna misalnya. Nah ini nanti itu disebut sebagai frase atau mudhof ilaih. Ada isim mufrad dengan isim mufrad. Ada jamak taksir dengan isim mufrad muannas. Nah, itu namanya tarkib wasfi begitu. Ada jamak muannas salim digabung dengan jamak muannas salim lagi, ini namanya adalah tarkib wasfi begitu. Nah, ini setelah kita mempelajari ini, nah pentingnya ini adalah mempelajari ini. Jadi yang sudah kita pahami dari sini, ini adalah bentuk dari gabungan daripada kata-kata yang di atas tadi ya Bapak Ibu. Gitu. Kata-kata yang di atas gabungannya ya menjadi ini, ada tarkib idhofi, tarkib wasfi, tarkib idhofi wasfi begitu. Ya, man'utna, mudhof mudhof ilaih dan man'utna. Kemudian yang ketiga ini nanti akan kita pelajari lah insyaallah minggu depan Bapak Ibu. Nah, ini klausa dependent. Begitu. Ini nanti Bapak Ibu sekalian, inilah yang nanti akan difungsikan sebagai yang mengisi pos-pos di sini ya. Subjek, predikat, objek, dan juga keterangan ya. Nah, ini diisinya itu enggak jauh daripada pada tataran kata, frase, dan juga nanti klausa dependent. Begitu, klausa anak ya. Nah, ini sangat penting untuk kita ketahui terutama di dalam membaca teks-teks berbahasa Arab begitu. Karena yang mengisi fungsi subjek,
predikat, objek gitu. Ini nggak jauh-jauh dari ketiga hal tadi ya, yang tatarannya pada tataran kata, pada tataran frase, dan juga pada tataran klausa. Begitu, tiga aspek itu penting dan akan sering kita temui ya di dalam teks-teks berbahasa Arab begitu. Baik, Bapak Ibu, kita coba lihat lagi di sini ya. Nah, kita bentuk lagi bagaimana di sini ya nanti. Nah, ini adalah mudhof ilaih begitu. Nah, kalau mudhof ilaih itu ini jangan dicampurkan dengan man'ut na'at ya Bapak Ibu. Apa yang membedakan mudhof ilaih dengan man'ut na'at? Kalau man'ut na'at itu pasti akan selalu identik antara kata sebelum dan juga kata setelahnya, itu selalu identik. Begitu. Kalau mohon digedekan itu tulisannya ya Ustadz. Oh, baik. Ya. Oh, ini terima kasih. Oh ya. Baik ya, sama-sama Ibu. Nah, kalau apa namanya? Idhofa, mudhof ilaih, ini kan yang muncul itu adalah gabungan dua kata atau lebih ya. Dan itu ditumpuk-tumpuk sifatnya. Nah, tapi kalau man'ut na'at dia memberi karakter, memberi warna terhadap yang disifati begitu ya. Nah, sifat mausuf. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita misalnya di sini kalau dalam konteks bahasa Indonesia mudhof ilaih itu seperti pintu, kelas begitu. Itu kan gabungan antara pintu dan kelas begitu. Sehingga ketika digabung pintu dan kelas menjadi frase, nah itu disebut mudhof ilaih. Pintunya disebut mudhof ilaihnya adalah kelas. Cuma kalau dalam bahasa Indonesia penggabungan kata ini tidak berdampak pada akhiran kata. Kalau dalam bahasa Arab itu kan berdampak pada akhiran kata ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada pintu kelas. Oh, pintunya ini marfu. Kelas ya, jadinya adalah kelasi karena majrur nggak bisa. Karena ini beda strukturnya. Begitu. Nah, tapi ini adalah ibarat mempermudah saja ya kira-kira ilustrasinya. Kalau mudhof ilaih itu kayak misalnya penggabungan satu kata dengan kata lain menjadi satu ya. Tapi relasinya bukan yang datang terakhir itu, kelas itu dia mensifati yang sebelumnya, pintu. Enggak seperti itu. Begitu. Tapi relasinya itu berdasarkan tiga makna yang pernah kita pelajari bareng-bareng. Yang pertama pada relasi makna ya, relasi makna milik begitu. Berarti pintu kelas ini adalah pintu miliknya kelas. Atau relasinya itu adalah relasi keterbuatan dari apa begitu ya. Relasi sumber. Misalnya kayak baitu khosyabin. Oh, berarti bait itu rumah, khosyab itu kayu. Rumah yang terbuat dari kayu. Dari min begitu. Nah, kemudian yang satu lagi adalah yang maknanya itu fi, di atau di dalam begitu. Seperti sahrul layali, bergadang di malam-malam hari begitu. Di situ sahar dan layali itu kan ada fi-nya di tengah-tengah begitu.
Nah, seperti itu kira-kira mudhaf ilaih. Kemudian kalau man'ut na'at, nah ini rusak ya. Ini dia menyifati pintu, begitu. Menyifati kata pintu. Jadi yang rusak itu melekat pada pintu ini. Nah, seperti itu. Ibarat kata kalau man'ut na'at, si na'at itu orientasinya ke belakang, ke pintu. Tapi kalau mudhaf ilaih, si pintu ini orientasinya ke depan, maksudnya ke kelas ya. Begitu. Di kelas yang sebelah sini. Pintu milik kelas, begitu. Nggak bisa jadi pintu yang kelas. Nggak bisa. Nah, itulah yang membedakan antara mudhaf ilaih dan man'ut na'at itu. Kalau dalam mudhaf ilaih nggak ada pengertian yang lah ya, kecuali misalnya bentuk mudhaf tertentu lah. Begitu. Nah, kemudian ada tarkib idhofi wasfi, ini adalah gabungan daripada man'ut na'at, daripada mudhaf ilaih dan man'ut na'at. Pintu kelas ini adalah mudhaf ilaih, tapi yang rusak itu adalah na'at. Nah, entah itu na'atnya ke pintu atau na'atnya ke kelas, begitu. Nanti akan berdampak pada mudhaf bertampak pada i'rabnya atau ciri i'rabnya, begitu. Nah, kemudian di sini ada frase kumpulan kata yang tidak membentuk subjek predikat. Nah, kalau ini kan sudah kita bahas ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita akan perdalam lagi hari ini insya Allah. Oke, sekarang ke sini lagi. Ini kelihatan Bapak Ibu, kelihatan tarkib wasfi. Besar nggak itu kira-kira kelihatannya? Enggak ya? Oke. Nah, kita ulangi lagi yang di sini. Bapak Ibu sekalian. Di sini ada al-man'ut ya. Al-man'ut. Kemudian kedua adalah an-na'at. Begitu. Jadi man'ut na'at ini adalah gabungan kata juga, tapi berbeda dengan mudhaf ilaih. Begitu. Nah, di sini ada misalnya rojulun dengan jamilun, begitu ya. Rojulun jamilun. Nah, kita melihat bahwa di sini ada al-man'ut yang bentuknya di sini adalah nakirah. Gitu. Bentuknya di sini adalah nakirah. Lalu kemudian jamilun yang bentuknya di sini juga nakirah juga, begitu. Tapi kalau mudhaf ilaih, begitu, ini nakirah, ini bisa nakirah juga bisa ma'rifat. Ya, yang kata keduanya itu, begitu. Tapi secara makna itu tidak menyifati kalau mudhaf ilaih itu. Tapi kalau na'at itu maknanya adalah menyifati. Begitu. Lalu kemudian ada ar-rajul, ini yang ada alif lam. Kemudian di sini juga ada al-jamil, begitu ya. Ar-rajulu al-jamilu. Nah, lalu kemudian setelah ada ar-rajul al-jamil, di sini kita juga melihat ada ar-rajulu jamilun. Ar-rajulu jamilun. Nah, kalau yang di atas ini kan bentuknya adalah tarkib wasfi atau man'ut na'at. Ini frase ya. Tapi kalau ar-rajulu jamilun ini bukan frase. Ini adalah
kalimat, begitu ya. Artinya apa? Ini bukan naat man'ut. Bagaimana kalau ini dijadikan man'ut naat? Tinggal ditambahkan al, begitu. Jadi ar-rajulu al-jamilu, begitu. Lalu kemudian selain soal ta'yin, soal tentu atau tidak tentu. Nah, kalau tentu kan itu ma'rifat ya. Nah, ar-rajul, nah berarti diasumsikan bahwa si pembicara dan juga lawan bicara itu sama-sama paham bahwa yang dimaksud ar-rajul itu siapa, begitu ya. Nah, kecuali masih mubham, masih samar, nah maka pakai rojulun, begitu. Rojulun jamil. Gitu. Kecuali ar-rajul al-jamil. Oh, berarti yang dimaksud ini adalah Ahmad nih. Ar-rajul al-jamil, begitu. Sudah dimaksudkan. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang di sini disebut sebagai gender ya Bapak Ibu sekalian. Nah, naat dan man'ut itu harus selalu bersesuaian antara gender di man'utnya, ya laki-laki atau muannas ya, dan juga gender yang di naatnya, begitu ya. Muzakkar dan muannas. Ya. Jadi kalau seandainya man'utnya ini adalah muzakkar, maka naatnya ini juga muzakkar. Kalau man'utnya adalah muannas, begitu, maka naatnya juga harus muannas, begitu. Jadi man'ut naat ini dua-duanya adalah muannas. Jadi harus sama, harus bersesuaian. Jadi di sini ini harus selalu sesuai dengan yang di belakang, begitu ya. Nah, selalu sesuai dengan yang di belakang. Dan dia juga menyifati yang di belakang ini. Begitu harus persesuaiannya kira-kira seperti itu. Kemudian yang di bawahnya lagi ini yang kita sebut sebagai jumlah ya. Nah, atau adat begitu. Nah, yang pertama ini disebut ar-rajulu. Nah, ini ada alif lam berarti ma'rifat. Di sini juga harus ma'rifat al-jamil. Tapi Bapak Ibu sekalian bahwa ar-rajul ini juga disebut sebagai isim mufrad. Al-jamilu itu juga disebut sebagai isim mufrad, begitu. Lalu, nah ini mufrad dan mufrad, ya isim mufrad dan isim mufrad. Nah, ini dua-duanya sama ya disebut sebagai. Jadi kalau man'utnya adalah isim mufrad, maka naatnya juga harus berupa isim mufrad. Jadi yang seperti itu memang harus selalu bersesuaian ya, Bapak Ibu sekalian. Harus bersesuaian. Kemudian adat yang kedua adalah isim mutsanna. Isim mutsanna adalah isim yang berjumlah dua. Jadi semua isim Bapak Ibu sekalian di dalam bahasa Arab itu sudah pasti sudah mengandung di dalamnya ya gender laki-laki dan perempuan, sudah mengandung di dalamnya juga jumlahnya berapa, begitu ya. Nah itu semuanya bisa ditebak ya kalau di dalam bahasa Arab dengan ciri-ciri gramatikalnya, yakni ada penambahan ani di sini, ada penambahan ani di sini. Ini menunjukkan bahwa adanya semacam apa ya? Menunjukkan bahwa ar-rajul itu secara jumlah itu ada dua. Lalu kemudian di sini ada yang disebut sebagai jamak. Ya.
Nah, jadi satu kata di dalam bahasa Arab itu pasti sudah mengandung makna 1, 2, atau 3 secara jumlah. Begitu. Nah, makanya untuk menghafalkan kosakata bahasa Arab tidak cukup kita hanya menghafalkan mufradnya saja, isi mufrad, tapi juga perubahannya menjadi mutsanna dan perubahannya menjadi jama', begitu. Jadi satu kata sama saja dengan menghafalkan 3 kata ya kalau di dalam bahasa Arab itu. Oke, kita lihat jamak taksir. Jamak itu kan ada 3 di dalam bahasa Arab itu. Ada yang disebut sebagai jamak taksir, jamak yang secara pembentukannya itu tidak teratur ya. Maksud tidak teratur di sini dia tidak pasti berubah ke bentuk seperti apanya itu begitu. Itu jamak taksir. Nah, kalau jamak muannats salim kan itu sudah pasti ya. Sudah pasti yakni dengan adanya penambahan atun itu begitu. Al-at ya, at itu jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim una atau ina. Kalau jamak muannats salim kan antara atin dan atun. Ya. Al-at ya. Ati atau atu itu. Akhirannya itu seperti itu. Tidak ada yang ata ya kalau jamak muannats salim. Jamak mudzakkar salim itu hanya una dan ina. Una dan ina. Nah, Jamak ya, rusak ya Ustaz. iya, jamak taksir, Ya, jamak yang rusak. jamak yang rusak betul. Yang tidak teratur lah ya Ya, bahasa. Ya, teratur. kurang ya. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini misalnya kalau jamak taksir ini menjadi man'ut ya. Menjadi man'ut, maka ya kita harus lihat dulu kategorinya. Apakah itu akil atau non akil, berakal atau tidak berakal. Kalau berakal ar-rijalu, nah, maka akan berdampak di sininya. Itu al-jamilu menjadi al-jamiluna. Jadi kalau berakal yang menjadi naat itu harus berbentuk jamak mudzakkar salim. Jadi jamak taksir kalau secara kategori dia itu berakal, maka naat ya, yang menyifati jamak taksir itu ya harus berbentuk jamak mudzakkar salim. Begitu. Contoh misalnya al-ashkhosu. Nah, al-ashkhosu. Al-ashkhosu itu adalah orang-orang. Dari syakhsun. Syakhsun, syakhsoni, ashkhosun. Nah, ini jamak taksir. Begitu. Kalau kita tambahkan al-muhsin, begitu, maka sinaat yang berbentuk al-muhsin ini harus menjadi jamak mudzakkar salim. Menjadi tinggal kita tambahkan una al-ashkhasu al-muhsinuna. Begitu. Secara gampangnya. Lalu kemudian kalau yang non akil, yang tidak berakal, begitu, seperti al-kitabu, maka dia akan menjadi al-jamilatu. Nah, jamak yang tidak berakal ini tidak bisa kita mufrad betul. Tapi mufradnya yang harus muannas dengan ciri muannas yakni ta marbuto yang ada di dalamnya begitu ya. Nah, jadi sekali lagi memang dalam bahasa Arab itu setiap kata di dalam bahasa Arab sudah mengandung di dalamnya
penentuan laki-laki atau perempuan, maskulin atau feminim, muzakkar atau muannas, dan sudah mengandung di dalamnya juga jumlah. Jumlahnya itu 1, 2, 3, begitu ya. Kalau 1 mufrad, kalau 2 musanna, kalau 3 jamak. Ya, jamaknya ada 3 lagi, jamak taksir, jamak muannas salim, jamak muzakkar salim. Ya, jamak isim mufrad jamak. Oke. Lalu di sini ada al-kutub. Nah, ini berjumlah 3. Sebenarnya ya, secara kategori itu berjumlah 3. Berjumlah 1 enggak. Kalau berjumlah 1 al-kitabu. Kalau berjumlah 2 al-kitabani. Kalau berjumlah 3 al-kutubu. 3. Begitu. Tapi problemnya kok kenapa yang menjadi yang menjadi naat itu harus yang berjumlah 1. Yakni isim mufrad muannas. Nah, inilah yang nanti kemudian ada memunculkan kaidah ya. Kullu jam'in muannasun. Setiap jamak yang maksudnya mungkin jamak taksir ya, yang non akil itu disebut sebagai muannas. Nah, walaupun 3, tapi dia kita sebut sebagai muannas mufrad. Begitu. Muannas mufrad. Nah, jadi ini seolah-olah seperti 3 berbanding 1, Bapak Ibu. Kalau non akil catatannya ya. Nah, ibarat kata ya sebanyak apapun ya ketika dia muannas ya tetap 1 aja jumlahnya begitu. Nah, kalau ini seperti itu. Untuk yang kategori jamak taksir yang non akil. Kemudian ada jamak muannas salim, yaitu yang akhirannya atun, Bapak Ibu. Nah, atu atau atin ya. Nggak ada yang namanya atan untuk yang jamak muannas salim. Di sini ada kategori akil dan juga non akil. Kalau akil al-muslimatu, lalu kemudian di sininya ada al-jamilatu. Al-muslimatu al-jamilatu. Ini jamak muannas salim. Kemudian yang non akilnya Bisa itu 2. ada 2, bisa 2. Al-majallatu al-jamilatu, Bisa ada jamilatu. al-jamilatu. Ini 2 aspek ini. Nah, kalau jamak mudzakkar salim konsisten ya. Al-muslimuna ya. Al-muslimuna ya dengan al-jamiluna. Gitu. Nah, kalau mudhaf ilaih yang terkena i'rab itu kan yang pertama. Tapi kalau jamak muannas, kalau man'ut naat yang terkena i'rab ya man'utnya kena, naatnya juga kena. Begitu. Jadi lengkap dia kalau mudhaf ilaih. Kalau man'ut naat itu ya. Ketika diposisikan sebagai objek misalnya kayak al-kutubu al-jamilatu. Di sini tinggal kita tambahkan nadhartu begitu. Nadhartu. Nah, kesininya akan menjadi al-kutuba al-jamilata begitu. Dua-duanya kena begitu. Kalau nadhartu al-majallati ya al-jamilati, atau kalau kita memilihnya isim mufrad muannas al-jamilata. Kalau majrur ar-rajulaini al-jamilaini. Nah ini. Jadi tetap sama. Harus selalu ngikut ya. Jadi logika yang mendasari man'ut naat itu adalah logika imitasi, peniruan begitu ya. Peniruan. Kalau si ininya mufrad ya mufrad, mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannas begitu. Mansub ya ikut mansub juga. Marfu ya ikut marfu juga.
Bagaimana kalau mudhof ilaih? Logika yang dipakai dalam mudhof ilaih bukan logika imitasi, saling ngekor ya, tidak begitu. Tidak selalu begitu. Kalau mudhof ilaih bisa jadi mudhofnya itu adalah mufrad, mudhof ilaihnya adalah jamak muannats salim atau jamak mudzakkar salim. Itu nggak masalah kalau mudhof ilaih. Tapi yang jadi problem adalah man'ut na'at. Kalau man'ut na'at itu harus sesuai begitu, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sampai di sini? Silakan. Kalau tidak ada, kita masuk lagi ke Word. Ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu Word-nya? Kelihatan. Udah ya, udah berubah ya. Word-nya belum, Ustaz. Belum. Yang bagan-bagan kemarin itu belum ya? Belum masuk. Oh, yang ini ya, Ustaz. Udah. Ya, baba faslil madrasati itu kelihatan. Yang babal madrasah nggak ada, Ustaz. Baba faslil madrasati. Belum ada. Oh, belum. Belum ada. Ini masih PDF, Ustaz. Masih Masih PDF. yang tadi ya, Ustaz. Oh, Ini terjemahan-terjemahan. terjemahan. Oke. Nah, ini nih udah. Udah ya. Udah. Nah. Ini yang lanjutan kemarin ya, Ustaz. Iya, ini lanjutan kemarin itu. Nah, kita akan perdalam lagi nih ke sini. Dengan contoh-contoh lagi Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya di sini ada al-baitani. Ya. Al-baitani Utsman. Nah, kalau dijadikan mudhof ilaih, maka dia menjadi bagaimana? Dua konstruksi kata ini. Al-baitani plus Utsman. Berarti al-baitani itu? Baita. Ya, baita. Lalu? Utsmanin. Utsmanin. Iya. Gini. Okay. Apa Ustaz? Utsmana. Oh ini ya nih. Iya. Ghair munsharif ya Ustaz. Iya, betul. Ghair munsharif. Begitu. Lupa ini. Ya. Nah, ini kan al-baitani menjadi mudhof. Utsmana menjadi mudhof ilaih. Begitu. Nah, sekarang persoalannya adalah saya pengen menambahkan na'at yang nanti menyifati Utsman atau al-baitani. Nah, saya taruh di sini saja ya, di bawah Bapak Ibu. Tidak di atas karena ditakutkan ini bercampur dengan mudhof ilaih. Pengen di sini ya. Ada kata kabirun. Begitu. Yang kita pakai, yang kita gunakan untuk menjelaskan baita atau Utsman. Nah, maka kabirun menjelaskan ke Utsman. Jadinya apa? Jelaskan ke bait. Ke Utsmannya. Masa Osman besar Ustadz? Al-kabir ini bisa artinya juga selain besar itu tua, sudah tua, al-kabir. Nah, bagaimana nih? Baita Utsman
Utsman naninu. Utsmana Hmm. kabirun. Baita Utsmana kabirun. Oke. Berarti kabirun naat kemana? Ke bait. Ke bait. Masa Bait. ke Utsman besar, Ustadz? Iya. Kabirun itu artinya bisa tua. Utsman al-Kabir ya, berarti Utsman bisa Ada juga. bisa Utsman besar, al-Kabir. bisa tua. Oh. Utsman tua ya. Hah? Ya. Utsman besar apa artinya? Mertua. Tua Oh, sudah. tua. Tua usianya maksudnya. Tua usianya. Al-Kabur. Kaburo sinnuhu ya. Oke, Baita Utsman kabirun. Apakah benar seperti ini Bapak Ibu? Sementara yang diminta kabirun ini menjelaskan ke yang Utsman dulu. Sebelum nanti ke Kabirin dong. kabirin. Oke, Baita Utsman Kabiron. kabirin. Oke, sekarang kita lihat. Betulkah ini adalah menggunakan kata kabirin? Kenapa kabirin? Uduf ilai. Mudhof ilaih. Kabirinnya, Ibu. Ini menjebak nih Ustadz ya. Menguji nih ya. Ya, nah kira-kira ini kabirin ini menjadi naat ke Utsman. Nah, Utsman itu kalau secara kategori yang ada di sini nih, secara kategori yang dibuat di sini nih, nah ini kan ada nih. Baita Utsman, nah Baita Utsman. Nah, Baita itu berarti masuknya kemana di sini? Baita itu. Isim musana. Isim musana ya. Oke, kalau Utsman? Utsman mufrad. Isim domir. Utsman. Isim alam. Isim alam. Isim alam ya. Isim alam. Kalau isim alam itu sudah pasti kan dia nakiro apa ma'rifat kalau isim alam? Ma'rifat, ma'rifat. Ma'rifat. Oke. Nah, tadi itu berarti gabungan antara isim musanna dan isim alam. Ma'rifat. Gabungan Alam. antara keduanya itu membentuk yang kita sebut tarkib idhofi. Oh. Nah, gitu. Oke, sekarang kita balik lagi ke tadi ya. Mana tadi? Oh. Iya, dibolak-balik nggak paham-paham. Oke. Baita Utsmana. Tadi disepakati Baita ini adalah isim musanna, Utsmana ini adalah isim alam. Gabungan keduanya membentuk yang kita sebut mudhof ilaih kan, begitu kan? Nah, sekarang kabirin ini menjadi naat ke Utsman. Di mana Utsman memiliki Mudhaf ilaih. karakter dia mudhof ilaih, kemudian diisi oleh isim alam. Isim alam kan kalau didofatkan majrur kan, majrur ciri jarnya adalah fathah. Kemudian yang ketiga dalam Utsman itu kira-kira udah nakiro apa ma'rifat? Ma'rifat. Ma'rifat. Berarti kalau seandainya naat, oh berarti al. Nah, Al-kabiri. Al-kabiri. Iya. Begitu Bapak. Oh alah, pantesan dari tadi aku. Oke. Iya. Iya Ustaz. Baru paham ini saya. Ya, Baita Utsmana al-kabiri. Oke. Sekarang pilihan yang kedua. Si al-kabir ini dia menjelaskan ke Baita. Jadinya bagaimana Bapak Ibu?
Kabiroin. 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 Mana? Kabiroin. Kabiroin. Kabiroini, begini Ibu. Oke. Jangan-jangan salah. Astagfirullah. Oke. Betul ini Bu Syarifah? Atau Ya, Bu Syarifah. Apa Bu Syarifah? Bu Sabihah. Bu Sabihah. Sabihah. Atau Pak Mahmud. Salah saya juga. Pak Mahmud. Pak Mas Ruli. Kita ikut nggak paham juga, padahal semalam udah ikut. Oke. Baita Usmana. Oke, Baita Usmana. Dua rumah Usman itu besar-besar. Kabironi Ustadz ya. Kabironi. Iya. Oke, kita lihat ini Kabironi ya. Kabironi. Baita Usmana Kabironi. Karena Sifat ke Baita ya. Sifat ke Baita. Oke. Kita analisis Bapak Ibu sekalian. Nah, Baita Usmana Kabironi ini namanya bukan man'ut na'at, tapi tapi mubtada khobar. Kalau mubtada khobar berarti kan dia jumlah. Ya, jumlah itu adalah subjek predikat maksudnya. Gabungan dua kata atau lebih membentuk subjek predikat itu disebut mubtada khobar. Mana mubtadanya? Baita Utsmana. Mana khobarnya? Kabironi. Nah, yang diminta adalah man'ut na'at. Kabirun. Nah, yang diminta man'ut na'at. Berarti belum paham Ustadz. Oh, kita ini lagi. Oke. Baita itu kan didofatkan ke Pada Utsman. Utsman ini ma'rifat apa nakiro? Ma'rifat. Ma'rifat. Berarti baitanya ikutan ma'rifat apa tidak? Ikut ma'rifat. Ikut ma'rifat. Berarti kalau kabironi, kabir, dia dia menaatkan baita yang ma'rifat itu, kabironi ikut ma'rifat apa tidak? Iya, ma'rifat. Ikut ya. Berarti jadi bagaimana? Al-Kabirun. Nah, Al-Kabironi. Seperti ini Bapak Ibu. Baita Utsmana Al-Kabironi. Dua rumah Utsman yang besar. Besar-besar. Ya, besar-besar. Kalau tadi Baita Utsmana Kabironi, dua rumah Utsman itu besar. Itu kan kalimat. Baita Utsmana Kabironi. Ya, itu kalimat itu. Tapi kalau Baita Utsmana Al-Kabironi ini frase. Ini tarkib idhofi wasfi. Begitu. Jadi ingat, ditekankan lagi bahwa tarkib wasfi atau man'ut na'at itu bukan kalimat. Bukan jumlah. Nah, bukan jumlah. Tapi itu adalah frasa. Kumpulan kata ya yang tidak membentuk subjek predikat. Tapi dalam kategori saling menyifati itu man'ut na'at. Tapi dalam kategori misalnya relasinya memiliki atau berasal dari mana atau terletak di mana atau kapan, itu kan itu namanya mudhof ilaih. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh yang lain ya Bapak Ibu. Aduh, di belakang ada anak saya yang lagi nyanyi-nyanyi ini. Sebentar Ustadz, saya kok masih ragu ya tadi. Oh, silakan. Mungkin silakan ditanyakan Ibu. Sampai paham ya. Saya tadi kan mikirnya mensifati dari baitanya gitu ya.
tidak apa namanya, tidak menyambungkan dengan Usman gitu loh. Makanya yang saya buat bingung ini. Oh, terus tadi ternyata Baita Usman terus menjadi Al-Kabironi. Nah, ini kan ini jelas ya. Cuman tadi saya mikirnya dari Baita ini apa disifati oleh Kabir kan begitu. Nggak nyambungin ke Usmannya gitu loh, Ustaz. Kalau yang nyambungin ke Usmannya kan yang ini. Nah, iya. Betul, ya. Kalau Al-Kabir menyifati Utsman, iya. Ya kan, ini jadinya kan. Tapi kalau ini Baita, nah ini dia disifati oleh Al-Kabir jadi berubah. Nah kita lihat saja misalnya apa bedanya antara Al-Kabir dan Al-Kabironi. Kalau di sini kita lihat Al-Kabir di sini dia mengikuti Utsman kan. Utsman ini kan mudhof ilai. Kalau mudhof ilai berarti secara i'rab itu kan ikut majrur. Begitu ya, majrur. Nah, kalau dengan cirinya karena dia isim malam berarti cirinya apa? Al-fathah. Utsmana ya, karena majrur cirinya adalah fathah. Karena isim malam. Isim malam. Nah, Al-Kabir di sini dia naat untuk Utsman yang majrur ini. Yang bercirikan fathah ini. Nah, karena Al-Kabir ini kan bukan isim malam. Yang kalau seandainya dijarkan itu fathah cirinya. Dia isim biasa, isim mufrad biasa. Karena itu ketika dijarkan ya kasroh. Begitu. Jadi Baita Utsmana Al-Kabiri. Lah kenapa di sini ada al? Sementara Utsman tidak ada al tapi kok menyifati ke sini? Karena Utsmana ini adalah ma'rifat. Kalau kita sebut nama Utsman, oh ini berarti merujuk pada satu orang tertentu misalnya, begitu. Sudah ta'yin, sudah tentu gitu orangnya yang dituju itu siapa. Kemudian sementara itu kalau kita minta Al-Kabir menjelaskan ke Baita. Baita ini kan asalnya adalah Al-Baitani kan. Begitu. Iya. Dengan adanya al dan nun. Tapi ketika menjadi mudhof ke alnya hilang. Ya. Ini alnya hilang. Alnya hilang bukan berarti dia menjadi nakiroh. Iya. Nah, dia menjadi nakiroh atau ma'rifat itu nanti ditentukan oleh yang setelahnya. Ya. Kalau setelahnya itu nakiroh, ini juga nakiroh. Kalau setelahnya itu ma'rifat, maka ini ma'rifat. Dan ternyata setelahnya adalah ma'rifat. Utsman. Berarti Baita meskipun tidak ada alif lam, dia ngikut ya. Secara Baita Utsman secara keseluruhan itu disebut ma'rifat. Karena itu di sini al memang harus dimunculkan. Meskipun di sini nggak ada al. Kenapa misalnya harus dimunculkan? Karena secara konstruksi keseluruhan ini adalah ma'rifat. Ya, idhofah itu ma'rifat ya. Sudah pasti ke ma'rifat. Ya. Begitu. Kecuali kalau ini kita ganti. Jadi apa? Misalnya Baita Kittin. Nah, Kittin ini ma'rifat apa nakiro, Bapak Ibu? Nakiro. Nakiro. Otomatis konstruksi secara keseluruhan adalah nakiro kan? Iya. Alif lamnya ada nggak di sini? Baita Kittin, 2 rumah kucing yang besar. Nggak ada. Baita ini asalnya Al-Baitani, betul. Tapi karena dia didofatkan ke yang nakiro, maka Baita juga menjadi nakiro juga kan? Otomatis Kabir yang menjelaskan Baita harus nakiro juga. Jadinya Baita Kittin Kabironi.
Nah, ini bukan mubtada khobar ya, bukan. Kalau mubtada khobar ya harus kita jadikan dulu baitakitin ini ma'rifat. Kemudian kabironinya adalah nakiro. Nah, itu mubtada khobar atau jumlah begitu. Seperti itu. Gimana Bu Syarifah? Iya. Iya, sudah mulai. Oke, kita lihat lagi. Ganti kalimat bingung nggak ya? Oke, kita coba dengan contoh yang lain lagi. Nah, di sini ada al-muslimuna. Yang gampang lagi ya. Makkah. Oke. Berarti al-muslimuna karena menjadi mudhaf berarti alif lamnya kita hilangkan ya. Dan karena menjadi mudhaf nunnya juga kita hilangkan kan. Nah, ini yang kita hilangkan, kita merahin. Alif lamnya juga kita merahkan. Begitu. Nah, jadi yang tersisa di sini adalah muslimu. Ada alif. Muslimu. Oke, di sini ada muslimu. Kemudian kita tambahkan mudhaf ilaih berupa Makkah, Makkatu. Nah, karena menjadi mudhaf ilaih dan dia ini adalah isim alam, berarti kan majrur kan? Makkata menjadi muslimu Makkata. Itu ciri jarnya berupa fathah. Nah, sekarang pengen saya kita tambahkan di sini kata al-jamil misalnya. Al-jamilu. Al-jamilah. Al-jamilu. Al-jamilu. Nah, al-jamilu ini kita minta dia untuk menjelaskan muslimu. Berarti jadi gimana? Al-jamiluna. Betul. Muslimu. Makkata. Al-jamilun. Al-jamiluna. Nah, begini. Muslimu Makkata al-jamiluna. Ini yang pertama. Bagaimana kalau seandainya Makkah. Iya. Al-jamilu itu menjelaskan ke Mekah. Muslimu Makkata al-jamilah. Nah, al-jamilahnya karena kota itu dianggap perempuan apa karena ada tak marbutohnya? Ada tak marbutoh. Muslimu Makkata al-jamilah. Al-jamilah. Oke, al-jamilahnya Jamila tati itu lati apa latu? Lata. Muslimu Makkata jamilati. Al-jamilati. Betul. Kenapa al-jamilati? Mudhof ilaih ya, Ustaz. Iya, karena dia naat ke yang naat ya. mudhof ilaih Makkah. Seperti itu. Saya kira mudah ya, Bapak Ibu. Wah, susah puyeng. Susah, Ustaz. Oke, kalau masih kejebak-jebak ini. Nebak-nebak dan benar.
Oke, kita ini susah juga di ini. Nah, copy lagi. Di bawah ada contoh lagi. Kita ke bawah kan saja. Oke, kita contoh yang lain. Ini masih konstruksi dua kata ya, Bapak Ibu. Konstruksi Iya, dua kata belum 5. plus manona. Belum Belum 5. Gitu ya. Kemarin saya salah langsung 5 aja ya. 2 aja Buyang. Oke. Sekarang kita lihat, misalnya di sini ada hal kita bani. Hal al-mudarrisat, al-kitabani dan al-mudarrisat. Oke. Sekarang kita jadikan mudhof ilaih. Al-kitabani karena mudhof, maka jadinya seperti apa ini? Kitab. Ya, kitabah. Al-mudarrisat. Oke. Al-mudarrisatnya menjadi al-mudarrisati. Oke. Al-mudarrisati. Oke, kitabal mudarrisati. Kitabal mudarrisati. Oke. 2 buku guru-guru. Ya, 2 buku guru-guru. Nah, sekarang kita tambahkan ya al-jayyidun ya. Jayyidun. Oke. Menerangkan yang mana nih Ustaz? Oke, jayyidun dia menerangkan ke kitab dulu. Ke kitab. Berarti al-jayyidani. Oke. Jayyidani. Jayyidani. Betul ya? Salah enggak? Salah enggak Ustaz? Betul, Ibu. Oh, betul. Kitabal mudarrisati al-jayyidani. Nah, ini betul ini. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, menerangkan gurunya. Iya. Menerangkan ke gurunya. Gurunya yang baru. Ya, yang jayyid. Gurunya yang baru ya Ustaz? Yang jayyid itu bagus, baik. Jayyid itu bagus, bukannya baru. Baru itu jadid. Jadid. Nah, gimana nih? Kitabal mudarrisati al-jayyidat. Al-jayyidati. Betul. Salah enggak? Seperti ini. Kitabal mudarrisati al-jayyidati. Jadi al-jayyidati dia menjelaskan ke al-mudarrisat. Al-mudarrisat. Seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sampai di sini? Sekarang enggak bertanya, nanti lupa. Nanti enggak tahu lagi, lupa. Astagfirullahaladzim. Oke, kita coba yang lain lagi ya, contoh-contoh yang lain. Sekarang contohnya adalah
3 kata ya. Ini tetap contoh yang tadi, tapi kita tambahkan makkatu. Nah, karena ada 3 konstruksinya, Berarti maka yang kedua itu berfungsi ganda. Mudhof ilaih ya Ustaz. Yang kedua jadi apa ini? Mudhof ya. Mudhof. Terus Mekah menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Oke. Nah, karena dia ini adalah isim alam, maka secara ciri mansub. Iya, majrur ya. Kok kan mudhof ilaih kan? Cuman karena dia isim alam kan Ustaz. Fi mahalin. Fi mahali. Cirinya? Cirinya. Cirinya fathah. Al-fathah. Cirinya. Cirinya dengan fathah. Oke. Majrur dengan fathah ya. Oke, berarti sekarang tinggal kita bentuk saja. Al-kitabani berarti menjadi Kitabal mudarrisat. Oke. Al-kitabani menjadi mudhof. Kitabah. Al-mudarrisat menjadi mudhof ilaih. Jadi al-mudarrisati ya. Mudarrisati. Oke. Karena menjadi mudhof, tidak boleh ada alif lam. Buang alnya. Iya, jadinya kitabah mudarrisati. Nah, kemudian ada mudhof ilaihnya. Makkata. Al-makkata. Enggak pakai al. Enggak pakai. Iya, enggak pakai ya. Kan sudah itu, sudah ma'rifat. Sudah ma'ruf ya. Sudah maklum. Sudah maklum. Ya. Makkata kitabah mudarrisati makkata. Begitu. Oke. Sekarang kita minta dia dijelaskan oleh kata ini ya. Mufidun. Oke. Kitabah mudarrisati makkata. Kemudian kita minta jelaskan dengan mufid. Nah, mudarrisati. Mufidun berarti dia menjadi mudhof ilaih juga ya Ustaz. Apa? Mufidun kita menjelaskan ke kitabah. Menjelaskan kitabah. Ya. Kitab yang berguna. Kitab yang berguna, betul. Kitabah. Mudarrisati makkata. Al-mufidati ya. Kitabah. Al-mufidat. Kan 2 cuman. Ya, kitabah mudarrisati mufidain. Mufidain. Oke. Nggak pakai al ya Ustaz? Nggak pakai al. Enggak. Al-mufidain begini, Ibu. Nggak tahu deh. Oke. Ilmu nebak-nebak. Tebak-tebak salah. Tebak-tebak buah manggis. Ya. Nggak pakai ilmu. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lihat. Al-mufidaini ini kan dia harus menjelaskan ke kitabah, dua kitabah. Kitabah ini marfu apa mansub apa majrur? Marfu.
dia itu udah diketahui. Kan udah diketahui kan Ustaz. Aslinya kan Alkitabani. Iya. Enggak, saya nanyakan ini marfu, mansub apa majrur? Marfu. Marfu. Berarti kalau al-mufidain ini marfu, mansub apa majrur? Majrur. Majrur. Jadi al-mufidun, mufidan. Al-mufidan dong. Al-mufidan nih kan. Nah, gitu. Kitabah mudarrisati makkata al-mufidani. Begitu. Kan belum paham berarti Ustadz, masih kebolak-balik. Iya, dengan banyaknya latihan nanti insya Allah akan terbiasa. Oke, sekarang itu kalau Ustadz, halo? Ya, gimana? Kalau dalam Al-Quran ada nggak Ustadz? Kalau dalam Al-Quran ya. Contohnya gitu loh, biar konkret. Wah, kalau ini dibuka lagi file-filenya, lupa Ibu ya. Ya. Ya Ustadz, harus. Itu berarti selalu tergantung itu ya Ustadz. Gimana? Saya tergantung apa marfu atau apa i'rabnya gitu ya. Maksudnya tadi kan kitabah itu kan marfu gitu ya. Berarti itu juga harus marfu gitu kan? Betul. Kalau misalnya kita ganti di sini, Nazartu. Saya melihat. Berarti menjadi predikat. Ya, ini kan subjek predikat kan nazartu. Iya. Berarti kitabah jadi apa? Jadi mansub ya. Mudhof ilaih. Mufidaini gitu ya. Iya. Jadi gimana? Kitabah. Ini. Kalau mudhof ilaih terkena i'rab, yang terkena i'rab adalah bay ya. Yang pertama ya, kita bay. Jadinya kita bay. Oh iya. Nah, karena kita bay, berarti ada karena al-mufid menjelaskan kita bay. Berarti nanti al-mufidaini gitu ya, Ustaz? Betul, al-mufidaini. Gitu. Nazartu kitabai mudarrisati makkata al-mufidaini. Ustadz, ilmu nahwu itu kayaknya ngambilnya dari Al-Quran ya Ustadz? Iya, dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari kalamul Arab. Iya, dari susunan itu Al-Quran kayaknya bisa diambil ilmu nahwu. Ilmu nahwu. Nah, ya, dari Al-Quran, hadis, ya kemudian kalamul Arab. Kalamul Arab itu ya orang Arab berpidato kayak Ali bin Abi Thalib itu kan kalau pidatonya itu fasih banget. Orang kalau dengerin pidatonya Ali bin Abi Thalib itu akan terpukau, tercengang gitu. Masya Allah. Yang langsung orang itu terkagum-kagum. Akan ya pasti bisa seolah-olah orang yang asalnya jahat itu jadi baik begitu misalnya. Membela kebenaran. Ya karena keindahan ini ya balaghahnya. Keindahan orasi ya, kesusastraannya. Kalau orang Arab kan bikin puisi itu kayak makanan sehari-hari. Kalau kita kan bikin puisi, wah ini harus ke puncak dulu bikin puisi. Iya, kalau orang Arab kayak gini tuh bisa bikin puisi kayak gini doang gitu. Sambil tapi kualitasnya ya kalah orang-orang sekarang gitu. Orang ya sastrawan Arab sekarang kalau nulis syair ya mikir-mikir dulu gitu. Tapi kalau leluhur mereka kalau bikin syair itu nggak usah mikir. Jadi kayak ngobrol biasa kayak gini tapi kata-katanya itu puitis. Muncul sendiri dan itu memukau orang yang mendengarkan. Luar biasa. Luar biasa. Nilai kesusastraannya cukup tinggi. Nah, makanya Al-Quran itu
kata-katanya itu ya mengatasi puisinya ya, puisi-puisi atau nggak bakalan bisa dicontoh ya Ustadz. Iya, betul. Walaupun ahli bahasa yang kayak manapun nggak bakalan bisa. Begitu. Bisa ini sampai gini saja, siapa Abu Sufyan itu sebenarnya dari awal dia percaya ke Nabi Muhammad ya, ke Al-Quran itu. Tapi ya itulah gengsinya tinggi ya. Nggak mau dia, masa saya dari Bani Abdi Syams gitu kan, dan secara sirik ya Ustaz. Sirik. Secara status sosial, secara kekayaan, ya saya adalah orang terkaya di oligarki. Tapi kan kalau ketika dengerin tiap malam itu, ketika Nabi Muhammad misalnya Nabi Muhammad SAW ngaji itu di kamarnya, itu Abu Sufyan katanya, terus beberapa pemuka Quraisy lainnya itu mereka ada yang salah satunya ngintip gitu, ngedengerin Nabi gitu, ngedengerin terus gitu, sampai kemudian ketahuan sama yang ngintip yang lain lagi. Iya, ketemu lagi katanya di sini, katanya ini, katanya nolak Nabi Muhammad, tapi apa gitu. Jadi mungkin terenyuh ya, Umar aja yang keras kayak gitu kan ini. Bisa takluk. Ya kalau kita sih karena bukan orang Arab ya, jadi ya nggak ngerti. Nggak paham. Iya, kosakata Al-Quran. Tapi orang yang mendengarkan yang pertama kali itu mungkin di masa itu, akan terajib banget, terbuka-buka, betul sekali. Ya, susunan katanya itu syair, tapi kok kayak bukan syair ini ya. Gitu. Orang bukan syair, tapi kok bisa menyentuh jiwa. Kenapa bisa begini? Gitu. Nah, mungkin mikir-mikir ya, Umar bin Khattab saja bisa sampai segitunya. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Nanti ditanya Genti nggak bisa loh Ustadz. Saya tanya nggak mau, tapi ditanya nggak bisa. Saya itu kadang ya kayak ngerti, tapi ya kadang-kadang bingung juga. Iya, butuh latihan begitu. Banyak latihan. Iya. Ya, kalau saya ya ini misalnya belajar matematika itu lemot banget, ini gimana bolak-balik gitu kan. Iya Ustadz. Ya kalau udah seumuran agak ya seperti ini agak susah ya untuk belajar. Iya Ustadz. Iya. Kayak saya aja misalnya umur 60 ya. Kita umurnya 60 lebih Ustadz. Hampir 70. Luar biasa. Yang penting belajar terus. Belajar terus ini. Saya aja yang umur 33 itu kalau. Makanya anak saya itu Ustadz. Seumur anak saya. Itu ya susah. Misalnya untuk ngafalin apa gitu ya, ngafalin Quran. Ya udah dihafalin tapi kok lupa lagi gitu ya. Iya, Ustaz, susah. Padahal sudah pernah dihafalkan begitu. Lupa lagi. Oke, kita bayi mudarrisati kata Al-Mufid ini kita minta menjelaskan ke Makkah. Jadinya bagaimana Bapak Ibu? Makatan Mufid. ini. Ya, taruhlah kita ingat ini masih menjadi maf'ul ya. Dari nazar tuh, berarti kita bayi. Kita bayi mudarrisati Makkah. Ini menjelaskan apa Ustaz? Makkah? Iya, Al-Mufid menjelaskan Makkah. Oh, Al-Mufid. Dati. Al-Mufidati. Salah. Benar. Kan mudhof ilaih toh? Iya. Iya, benar kan itu. Mudhof ilaih. Akan selalu ini seperti itu.
Oke, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sampai di sini. Nah, ini ada teks yang belum saya share ke Bapak Ibu sekalian. Kira-kira kelihatan nggak di sini teksnya? Yang Belum. Mana, belum ada loh. Masih Word tadi. Masih Word. Masih Word. Ini buat besok di pertemuan berikutnya saja ya Bapak Ibu. Iya. Ini sudah. Nah ini misalnya kalau secara sekilas, nah kita baca dari sini sampai sini sajalah. Ada nggak di sini yang berbentuk mudhof ilaih? Jadi ya Ahsan. Kurang turun, Ustadz. Kurang turun sedikit. Turun. Seperti ini. Masih belum kali, kayaknya kurang turun lagi Ustadz. Walahum. Walahum apa ini? Iya, walahum. Walahum anna taju'ilah. Kita cari yang mudhof ilaih saja, bukan dalam kali ini. Walahum anna taju'ilah. Mana? Taju'ilah. Mana? Wa lahum ini nggak ada ya. Karena lam dengan hum kan jar majrur ya. In ini huruf apa syartiyah. Ihtaju ini adalah fi'il ya. Ila huruf jar. Rofadin majrur ya. Ila. Ada ila. Min jar majrur kan al-muslimin. Oke. Kalau tarmihim. Nah, fi. Fi. Ini jar, oke. Tarmimi kana isihim majrur. Tapi tarmimi kana isihim ini? Tarmimi ya. Tarmimi. Nah, ini apa? Mudhof. Mudhof ilaih. Tarmimi kana isihim. Mana mudhofnya? Tarmim. Mudhof ilaihnya? Karena isi. Karena sekaligus menjadi mudhof. Himnya? Ilahnya him. Ya, mudhof ilaihnya adalah him. Mudhof ilaihnya him di sini ini ternyata diisi oleh isim mabni yang berupa dhamir muttasil. Oke, kalau tarmim ini mudhof ilaih bukan? Oh iya, tarmihat. Ya, mudhof. Ya. Mudhofnya mana? Tarmimi. Mudhof ilaihnya? Oke. Nah, selebihnya mungkin Bapak Ibu tinggal cek lagi saja kira-kira ada nggak mudhof ilaih lagi di sini. Awin nasr. Bisyai'in min masalihi umurihim. Masalihi rihim. Oke, ini mudhof. Wadinihim. Dinihim adalah mudhof. Oke. Ayar padu alaika wa ya amanu wa la yakunu dzalika daina alaihi. Nah. Yatulahum ala maslahati dinihim. Nah, ini ya. Hati dinihim ya. Wa wafa Wa wafa. Bukan ini. Ahdi Rasulillah. Ahdi Rasulillah. Mudhof juga Rasulnya. Ya. Rasul dan Allahnya ya. Ya. Baik. Selanjutnya apa lagi? Mauhibat.
lahum wa manatullahi wa rasulihi Rasulihi. Enggak lah. Rasul dan Rasul dannya. Iya. Nah, kemanapun itu akan kita sering temukan mudhof ilaih. Jadi ini sangat penting ya Bapak Ibu. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, kita tutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Pak Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu. Syukran Ustaz. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.